Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan segenap keluarga besar dari MNC ya Pak Ustadz, MC Group ya. Ya. Apa Pak? Encang. Ya. Ya. Tanpa terkecuali semoga yang hadir di sini utangnya cepat lunas. Lah banyak ya. Semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan lagi badannya, dikabul hajat-hajatnya, insya Allah cepat turun dah. Saya sebetulnya bukan saya nih Pak Munir, harusnya ayahanda gitu. Saya boleh tanya ini judul siapa yang ngasih nih Pak Ustadz? Oh dari ayah saya. Sebab ini tentang poligami apa nyuruh saya kali ya? Iya. Jamaah yang saya muliakan, waktu singkat nih, sampai jam berapa ya Pak Ustadz? Emang saya wayang golek jam 2. Jam 1. Tapi kalau minum saya susu saya kuat. Air putih doang masalahnya. Kan nanti sampai kantor kan streng lagi tuh, manyun aja. Di sini tawa dah ya. Ketawanya syar'i di sini mah. Jamaah yang saya muliakan, title siang ini kita bahas ayat ahkam. Ayat yang berkenaan tentang hukum-hukum. Dipilihkan oleh guru kita ayahanda surah An-Nisa ayat 2 dan 3. Ada beberapa poin penting, mudah-mudahan kelar. Yang pertama saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Berikanlah oleh kalian kepada anak yatim harta-harta mereka. Jangan kalian tukar yang jelek dengan yang baik, begitupun sebaliknya. Dan jangan kalian makan harta mereka bersama harta kalian. Sesungguhnya itu semua adalah dosa yang besar. Yang pertama jamaah, mungkin ya guru kita memberikan tema ini karena mendekati tanggal 10 Muharram, gitu kan? 10 Muharram itu iya, tuh. Yang ngomong lebaran anak yatim sama abang. Iya kan? Itu betul, cuma ada di Indonesia lebaran anak yatim. Kalau di kampung saya ada lebaran monyet, ya kan? Bener orang Betawi nih. Ntar gue tunggu lebaran monyet begitu. Di dalam konsep fikih ibadah tidak ada tuh lebaran anak yatim, nggak ada, tidak ada. Namun seringkali Rasulullah itu tanggal 10 Muharram, 10 Asyura, pas Asyura itu Rasulullah itu sangat santun, lebih santun daripada hari-hari di luar tanggal 10 Muharram. Apa sebabnya? Ini jangan ada mindset kita antara 10 Muharram di sini dan di Iran ya. Jauh-jauhin itu ya. Kita ngomong 10 Muharram berdasarkan fakta empiris ya. Rupanya saudara,
Rasulullah masuk Madinah pertama kali pas tanggal 10 Muharram. Pas hari Asyura. Itu orang-orang Yahudi kagak pada makan. Dikasih minum kagak pada minum. Ada apa ini? Kata Rasulullah. Ya Rasul, orang-orang Yahudi di sini, orang-orang non Muslim di sini pada puasa hari ini karena bersyukur. Bersyukur tentang apa? Karena nabi-nabi Bani Israel diselamatkan oleh Allah tanggal ini. Oh, kalau begitu saya lebih berhak dong. Kalau begitu saya lebih berhak karena apa? Pemimpin para nabi adalah saya. Tidak akan ada saya tanpa ada nabi-nabi terdahulu. Kalau mereka pada puasa Asyura bersyukur, Nabi Yusuf diangkat, diselamatkan dari sumurnya 10 Muharram. Nabi Nuh istawa alal judi, bersemayam di bukit judi, selamat semuanya 10 Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari bakaran raja api Namrud 10 Muharram. Nabi Musa selamat dari tentara Fir'aun dan kekejaman Fir'aun 10 Muharram. Nabi Isa Allah angkat ke langit 10 Muharram. Nabi Yunus dimuntahkan daripada paus raksasa 10 Muharram. Banyak lagi saudara. Kalau begitu aku lebih berhak dong untuk puasa. Kalau begitu tahun besok kita puasa. Ini asal ini. Ya Rasulullah, kan engkau pernah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang, ini udah tahun kemarin nih, udah tahun besoknya maksudnya. Nabi udah puasa tanggal 10 Muharram. Ya Rasulullah, kan engkau bersabda, siapa orang yang mengikuti kebiasaan orang lain dalam hal ibadah, maka mereka termasuk golongan mereka. Apa maksud Anda di sana? Kita kan 10 Muharram kita puasa nih. Karena Nabi lebih berhak. Tapi faktanya ya Rasulullah, sebelum kita udah duluan mereka. Apakah kita nyamain mereka plagiat dalam hal ibadah puasa 10 Muharram? Iya juga ya kalau bahasa kita. Selanjutnya apa sabda Rasul dalam hadis sahih? Lau baqaitu ila qabilin la sumannat tasi'a. Kalau begitu, kalau tahun depan saya masih hidup, kita akan puasa 9 Muharram ya. Jadi kalau orang-orang Yahudi ahlul kitab tuh puasa tanggal 10 Muharram, kita jangan ngikutin jiplak banget. Tambahin 1, 9 Muharram. Namanya Tasu'ah kan? Tapi faktanya Rasulullah belum sampai tanggal 9 Muharram, Rasulullah dipanggil Allah. Sekalipun belum melaksanakan, itu sudah dikatakan sunnah nabawiyah, sunnah Nabi. Jamaah yang saya muliakan, fakta yang lainnya. Di tanggal 10 Muharram Rasulullah sangat sering berbagi kepada sesama, wabil khusus kepada anak yatim. Sehingga di dalam Al-Quran ada lebih dari 20 ayat yang menyinggung tentang anak yatim. Berarti ini menjadi satu perhatian khusus. Jamaah yang saya muliakan, betapa pedihnya, betapa pilu dan sedihnya sosok seorang anak yang terbiasa dengan pelukan ayahnya, kasih sayang ayahnya, jajan tinggal minta, makan tinggal minta, ayah sudah tiada, ibu pun tak bekerja. Harus bekerja, banting tulang, peras keringat, sumpah demi Allah, sangat-sangat pilu dan sedih. Sampai Rasulullah mengatakan siapa yang menggembirakan anak yatim, aras Allah goncang. Siapa yang menggembirakan anak yatim, aras Allah. Apalagi jandanya, luar biasa. Itu enggak ada itu mah. Assalamualaikum. Lanjut. Sampai mana? Tuh kan, gue udah sangka. Nih, golongan kanan. Ajis mana Ajis? Oh iya. Biasa kalau spesialis janda sama tukang mancing kelihatan. Mohon maaf ya bang ya, canda bang.
Kata Bang Ajis, kok Ustaz tahu sih banyak tukang mancing di sini? Kelihatan Bang Ajis, bibirnya kayak mujair semua. Ya habis ngaji gini hari, waktunya pada istirahat ya kan, waktunya pada makan, kudu ngaji, luar biasa, double pahalanya. Tuh bang, ini ngomong ngalor ngidul aja dah. Kalau saya bahas 2 ayat ini bisa 1 semester, ya kan? 1 semester berapa? 6 bulan, 6 bulan berapa jam? Banyak dah ya. Di sini sejam aja berapa duit? Jadi ngomong apa sih nih? Tuh sudah, kita ngomong ngalor ngidul, ntar intinya kena nih. Orang lagi banyak uang, lagi sehat, urusan beres, ibadah. Oh cakep. Apa? Dayat mana Dayat? Oh dia lagi aja. Sirik mah tuh bang lo. Tuh pak. Tapi orang sakit masih ibadah. Dompet cekak 7 rejep, mana dompet mana kopiah, oplaknya sama, masih ibadah. Urusan di mana belum kelar, musibah bertubi-tubi, masih ibadah. Oh luar biasa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Mereka masih bisa menginfakkan, mereka masih bisa sedekah, mereka masih bisa ibadah. Padahal mereka susah. Derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Jamaah yang saya muliakan, yatim. Saya kasih preambul dulu bang. Kalau abang, kalau kita pengen hajat kita kabul, udah tahajud, udah puasa, udah baca Quran, udah amalan semua seabrek-abrek kita baca. Tapi belum kabul. Ada satu nih amalan nih yang berkenan dengan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aturidu antalina qalbuka wa tudrik hajatak." Kalau kamu mau hati kamu tenang, hajat kamu dikabulkan sama Allah. Irhamil yatim. Sayangilah anak yatim. Kalau sayang, medianya hati. Ya. Assalamualaikum. Lanjut kagak nih? Kalau sayang medianya adalah hati. Refleksinya adalah anatomi. Wamsah ra'sahu. Teknis kedua kata Nabi, usap kepalanya. Sama anak yatim jangan kebangetan gedeg, jangan. Itu mana mamanya ajar banget. Sama anaknya diusir mulu, jangan. Sayangi yatim, usap kepalanya. Ngusapnya juga pakai aturan. Tuh, jangan usap-usap aja, tak, jangan. Ngusapnya kata ulama diatur nih. Kalau persis di depan saya ada anak yatim, dari belakang kepala. Nah, dari belakang usap ke depan. Tuh. Kalau kata guru saya, tangan jangan turun, tuh, masuk saku, kasih gitu. Ini usap jalan-jalan, ya ilaha illallah. Karena refleksi tangan masuk ke kantong, hadis selanjutnya wa at'imhu min ta'amik, kasih makan sesuai yang kalian makan. Mentahnya aja boleh enggak? Itu tadi tuh. Cocok. Mentahnya berupa rupiah. Jamaah yang saya muliakan, dilakukan oleh Rasulullah lebih sering dalam 1 tahun di tanggal 10 Muharram. Oleh sebab itu, karena seringnya Rasulullah melakukan seperti itu, orang Betawi bilang, oh lebaran anak yatim gitu. Apa kata ulama? Nggak apa-apa, untuk ngebahagiain anak yatim gitu. Nah sekarang jamaah yang saya muliakan, yatim tuh siapa yatim? Yatim itu kan kita sering bilang yatim piatu, iya. Yatim itu anak yang ditinggal wafat babaknya. Kalau versi bahasa agama kita, anak yang ditinggal emaknya itu namanya aji.
Ain, jim, iya kalau laki-laki. Kalau perempuan ajiyah. Kalau bahasa Indonesia piatu gitu. Jadi piatu bukan bahasa Arab. Kalau ditinggal dua-duanya latim. Mak bapak kagak ada latim. Mau yatim, mau piatu, anjuran di dalam agama yang wajib, yang dianjurkan kita untuk menginfakkan harta kita kepada mereka bukan si aji, bukan yang ditinggal emaknya, yang ditinggal bapaknya, yatim. Tapi ulama sepakat boleh juga kita untuk sedekah kepada aji, kepada piatu, boleh. Tapi skala prioritas dahulukan yatim, gitu. Dahulukan yatim. Tempo hari ada santunan yatim piatu bang, samping rumah saya. Yang datang udah pada jenggotan, jembrosan. Ini mah yatiman. Yang dimaksud yatim itu anak yang ditinggal bapaknya wafat di bawah akil balik. Assalamualaikum. Ditinggal bapaknya wafat di bawah akil balik. Kalau laki-laki setelah mimpi bukan yatim lagi. Kalau yang perempuan setelah menstruasi bukan yatim lagi. Atau sudah di atas 15 tahun bukan yatim lagi. Maka yang kecil di bawah akil balik, itu yang harus kita sedekahkan. Tapi ulama boleh juga sedekah kepada mantan yatim. Artinya yang sudah akil balik kita sedekahan juga. Tapi kalau masih ada yang di bawah umur, tidak boleh, dahulukan yang lebih berhak. Jamaah yang saya muliakan, yang pertama Allah berfirman, berikanlah haknya anak yatim. Saya tadi ulang, lebih dari 20 ayat di dalam Al-Quran mengulang tentang jangan makan harta anak yatim. Saudara, punten mohon maaf, di mana-mana orang yang bikin satu produk teknologi yang paling paham tuh ya pabriknya yang buat manusia Tuhan dengan varian karakter manusia yang begini yang begitu. Ya Allah, akhir zaman Allah paham akan banyak anak dieksploitasi, yang yatim, yang aji, sekian miliar, sunat sekian, itu udah ada. Allah udah tahu, sudah ada. Saya demi Allah tidak ingin mendiskreditkan satu golongan, tidak. Tapi hati-hati, baik-baik. Kalau kita makan harta orang yang bukan yatim aja kagak boleh. Yang udah kita bisa bersandar dengan diri kita pribadi. Kita diri dengan kedua kaki kita. Kita zolim kepada orang lain atau kita dizolimin, itu haramnya luar biasa. Apalagi kepada anak yatim yang bapaknya kagak ada, emaknya kagak kerja. Asyaddu haroman, sangat haram untuk makan harta mereka. Yuk kita lihat punten, mohon maaf, cuma satu fakta sejarah, fakta empiris di masyarakat. Ada beberapa tahun lalu saya diundang untuk sharing dengan satu yayasan gitu ya, tepatnya di pinggir jalan raya, yayasan panti asuhan. Pulang istirahat, enggak lama ada telepon, Pak Ustadz, tahun besok tolong isi lagi ya. Padahal belum buka amplop itu, ya. Udah diundang lagi aja gitu. Tuh ketagihan kali gitu. Oh rupanya usulan emak-emaknya gitu. Bodo amat ya, yang penting tarik dulu aja dah. Baik, insya Allah kalau saya sehat panjang umur saya hadir. Gitu Bang Ridwan, Allah kasih sehat panjang umur tuh, saya datang lagi tahun besok. Kelar saya celingak-celinguk, yang ngundang saya mana orangnya, direkturnya gitu. Perempuan juga lagi gitu, pas banget lagi.
Janda juga lagi pas banget gitu. Seneng banget nih. Kelar kajian santai kan ramah tamah. Saya nanya sama MC-nya, direkturnya kemana? Oh ini Pak Ustadz direktur kita. Pak silakan Pak. Tunggu. Oh iya ngobrol, pola nggak tahu. Kelar saya pulang, MC saya panggil, Bang mari dah Bang. Pak Anu kemana? Sini Pak Ustadz. Di penjara Pak Ustadz. Kok di penjara? Korupsi Pak Ustadz, 2,5 miliar anak yatim punya uang. Allahu Akbar. Jamaah yang saya muliakan, itu faktanya. Proposal yang ke sana, proposal yang kemari, kiatnya luar biasa. Dapat sekian ratus juta, kasih 10 juta, selebihnya masuk cuan buat kita. Itu 1400 tahun yang lalu sebelum ayat ini turun, Allah udah akan mengenal karakter varian orang yang akan mengurus anak yatim, kebiasaannya begitu. Oh nadik iba, dieksploitasi anak-anak yatim, sengaja di pinggir jalan, asal pagi lu pada nyapu ya biar pada iba semuanya. Sore begitu juga, setiap hari makan tempe bongkrek, tempe angetan. No, yang nyari proposal, makan stik holiko. Ngati stik aja nih, gagang golep nih. Makan serba leks, pertemuan di ballroom dan sebagainya. Anak yatim yang dieksploitasi makan angatan 3 hari udah yang penting gua urusin loh. Allahu Akbar. Sekarang dia udah wafat. Anaknya yatim masuk yayasan yatim piatu itu saudara. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. 20 kali lebih diatur dalam agama kita, dalam Al-Quran. Jangan makan harta anak yatim. Jamaah yang saya muliakan, ini yang pertama. Wala tatabaddal khabisa bit thayyib, jangan suka mengganti harta kebendaan anak yatim dari yang baik dengan yang buruk. Contoh, almarhum punya anak, anaknya masih kecil-kecil, yatim kan tuh namanya, bandanya banyak, ada mobil, ada motor, anak yatim gak ngerti, ama mamangnya nih kadang nih. Orang dekat sendiri, tuh mobil alasannya dijual, alasannya dipinjem buat buat operasional sebagainya, padahal dijual. Ini yang udah bener-bener dijual, dapat sekian ratus, dikentit lagi, atau kagak dijual, ditukar saudara. Yang mereknya ini, yang kelasnya ini ditukar sama yang begini. Allahu Akbar. Jamaah yang saya muliakan, bayangkan anak kita, wafat kita, yang setiap hari papa jajan dong, mah aku mau jajan dong, aku mau eskul, kita nggak ada, karena 100.000 harus ngantri semuanya saudara, ditonton sama sekian orang. Bukan tidak cakep, tapi lebih baik kalau mau santunan, akhlak Nabi, datang ke rumahnya masing-masing. Kalau akhlak Rasul. Tapi kalau sekarang susah, kumpulkan anak yatim, kumpulkan piatu, simbolis aja 2 orang gitu. Lu semuanya suruh ngantri. Emang kagak boleh Pak Ustadz? Israel, bukan kagak boleh. Yang bilang kagak boleh siapa? Saya bilang yang lebih baik, lebih afdol datang ke rumah masing-masing. Tapi kalau harus dikumpulkan pada satu tempat, simbolis 2 orang aja, jangan ratusan suruh kumpul dipiyakin. Dia gini, Ajis, ini Jis, ya bang, nih, diem di sini, ya kata MC, inilah bapak-bapak ibu-ibu, donatur-donatur terkasih, ini anak-anak yatim kita yang harus kita santunin. Dia diem, ya Allah, gue pengen jajan cepet doang, kudu dipajang. Lu jangan ketawa bang. Coba dah pikirin dah, kira-kira malu gak gitu? Emang kalau tukang mancing begitu lagunya? Allahu Akbar, malu kan bang? Jamaah yang saya muliakan, jangan suka
makan harta anak yatim dan jangan suka nuker bandanya dengan yang jelekan. Kemudian wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan sampai kau makan harta mereka kepada harta kalian. Contohnya begini, Pak. Ini kalau sekarang nih. Saldo kita 100 juta. Ya. Karena ponakan kita, jadi saudara kita wafat. Ponakan kan tuh yatim namanya kan. Hartanya kita yang mampu. Kita yang dikuasakan untuk memanagenya. Oh sekian. Emang dia pada ngerti? Kagak. Ipar udah ngasih surat tanah, sertifikat tanah, BPKB mobil dan sebagainya. Kita sekolahin tuh. Kita pesantrenin, dapat cuan, masuk ke kita. Tujuannya apa ya saudara? Deposito dong. Kan lumayan tuh. Bunga berlebih. Makan tuh. Kan gua kagak makan uang yatim. Yatim mah cuma 2 miliar. Mas bro. Dengan hadir 2 miliar, berkongsi dengan harta sampian yang 100 juta, kan banyak tuh mudorobahnya. Kalau di syariah, kalau di sana bunganya, entah apa itu pun manajenya, yang jelas dapat banyak lebih karena ada kongsi daripada harta anak yatim. Termasuk itu makan harta anak yatim. Nauzubillah min zalik. Ini jamaah, kita nggak usah ngomong yatim nih ya. Kita ngomong, kita ada nih. Ini tampang kan banyak uang semua nih. Tampang banyak uang semua. Benar. Tapi tampang bermasalah semua nih. Biarin dah ya, yang penting mah damai, ya kan. Jamaah yang saya muliakan, Nabi Musa itu satu manusia, satu nabi yang diberikan julukan Kalimullah. Manusia yang mampu langsung berdialog langsung dengan Allah. Begitu kan Pak Ustadz? Ditegur tuh oleh Allah dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Ya Musa, iza aradta ayyustajaba lak du'auka fasun batnak anil haram wa jawarihaka anil asam. Nabi Musa ditegur sama Tuhan dalam Tauratnya. Ya Musa, labbaik wa sa'daik ya Rabb. Kamu mau enggak doa kamu dikabul? Mau ya Allah. Mau doa kamu aku ijabah? Tentu mau ya Allah. 2 pegang. Sun batnak anil haram. Jaga perutmu dari makan yang haram. Wa jawarihaka anil asam, jaga tubuhmu untuk zalim kepada manusia. Itu nabi masih ditegur Saudara. Berarti karakter manusia yang di luar nabi lebih parah lagi. Haram masuk ke perut itu ada 2 modelnya. Haram 3 dah. Yang pertama haram karena zatnya. Yang pertama haram karena zatnya. Enggak boleh. Apa kita makan? Kotoran cekiber kita makan. Cekiwer kagak ngerti ya. Toke langgar? Susah lah. Babon. Tahu babon? Babon habis buang hajat. Makan tuh kotorannya. Termasuk kotoran manusia, darah dan sebagainya. Najis kita minum, haram. Alasan haram zatnya. Yang kedua, haram karena dimuliakan oleh Tuhan. Haram dimakan karena dimuliakan. Lah kok bisa? Haram karena dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan manusia anak Adam. Kita tidak boleh makan daging manusia. Kecuali Sumanto PA. Kita boleh makan daging kebo. Boleh. Kita makan daging manusia sekalipun banyak yang badannya kayak kebo. Tidak boleh. Karena dimuliakan sama Allah gitu. Yang ketiga, ngapa sih Bang? Yang ketiga, tidak boleh kita makan karena bawa madarat. Bawa madarat itu bisa pribadi, bisa di luar kita. Apa yang kita makan haram karena membawa madarat buat kita. Kita biasa makan kan mie instan, ya kan? Ini kawat kandang ayam kita makan. Kita biasa makan rengginang,
paku payung kita gadoh. Kita biasa makan nasi uduk, hebel kita makan. Itu yang kita makan bawa madorot, termasuk narkoba, termasuk hal-hal yang membahayakan. Termasuk di dalamnya membahayakan orang lain. Apa diantaranya? Harta orang lain kita korupsi. Dagang ngurangin timbangan, ngurangin takaran, manipulasi data, rekayasa fakta, menggunting di dalam lipatan, menjegal kawan seiring, ibarat serigala berbulu domba. Uangnya banyak dusta, uangnya banyak ngepet, uangnya banyak cara setan ke. Yang penting gua kaya dulu. Mas, are you Muslim? Apakah Anda Muslim? You have to back to Quran. Kamu harus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasulullah. Kullu lahmin nabata min haram fannar awlabi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka daging tersebut adalah neraka yang Allah ciptakan di dunia. Anak disubsidi dari harta korupsi, harta judi, harta syubhat. Begitupun istri. Itu nggak ngapa-ngapa. Anak saya tahfiz juara 1, istri saya masih adem-adem aja. Muslim tidak akan bohong Allah. Detik merangkai menit, waktu bergulir, bom waktu akan meledak, hancur rumah tangga. Anak jadi musuh menakutkan orang tuanya, bolak-balik residivis, istri yang begini, hancur semuanya. Jangan salahkan mereka, kita yang buat sumbuh kehancuran pada rumah tangga kita. Setiap daging yang kita subsidi dengan harta yang haram, itu adalah neraka, api yang sifatnya membakar, menggelora. Itulah karakter setan. Wa khuliqal jan min marijim minar. Diciptakan setan dari api. Embrio masuk ke istri, embrio setan masuk ke anak saudara. Semua kesetanan hancur. Bukan salah mereka, total kita. Apalagi yang kita zalim harta anak yatim yang lebih dari 20 kali Allah larang di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Enggak apa-apa melototin saya ini. Lanjut ke gini. Sallu ala sayyidina Muhammad. Emang saya sengaja. Saya lama-lama jangan sampai nyentuh ayat ketiga. Sebab ayat ketiga tentang poligami. Ntar gini dapat doa dari ayah saya kan. Saya dapat yang lebih gitu dari satu. Padahal kan saya udah. Ceplosan. Assalamualaikum. Satu ayat surah An-Nisa ayat 2. Bekal buat kita. Our time in the world is too short. Do you understand? Oh boy. Umur kita kagak lama bang. Hadisnya soheh. Umur manusia umatku kata Nabi antara 60 tahun 70 tahun pada mati. Kemarin di sela-sela syuting lagi iklan. Emak-emak, Pak Munir, Pak Ridwan yang nanya, Ustadz katanya 60-70 pada mati. Lah nenek saya umur 86 masih hidup sekarang. Saya bilang, engkong saya sekarang 103 masih hidup. Itu kasuistik. Bahkan sebaliknya, ada seorang bunda baru melahirkan, detik kedua wafat anaknya. Ada enggak? Kalau ngomong rata-rata 60 tahun, 70 tahun mati. Ini bukan aku. Ya bekal ini untuk pribadi kita, pribadi saya semuanya, manfaatkan umur yang tersisa. Kalaupun kita bekerja di sini, wasilah Allah kasih rezeki di sini, alhamdulillah. Tapi tidak boleh kita jadikan sini adalah Tuhan. Artinya apa? Berkarya di luar, jangan cuma di sini. Berkarya di semua, biar kita kuasa ekonomi agar jangan sampai makan ekonomi orang lain. Agar jangan sampai kita ngentit barang orang lain, apalagi harta anak yatim. Yang sedikit ini semoga ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin. Ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allahumma ya muhawwilal ahwal حول حالنا في هذا العام إلى أحسن الأحوال وانقلنا من الفقر إلى الغنى ومن الضيق إلى السعة ومن الإهانة إلى الكرامة وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.